Halo guys, kembali di channel YND Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film seru berjudul Risen yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang ahli eksobiologi yang datang ke sebuah desa kecil untuk menyelidiki tentang sebuah meteor besar yang menyebabkan lingkungannya menjadi tak layak huni. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka dengan rekaman lama seorang komandan militer Angkatan Udara AS yang menjelaskan tentang upaya mereka untuk mengidentifikasi dan menganalisa fenomena yang dikenal sebagai UFO. Ia meyakinkan para wartawan kalau fenomena tersebut tak ada kaitannya dengan proyek rahasia apapun seperti yang dikabarkan. Salah satu jurusan bahkan menulis buku tentang hal itu dan poin-poinnya menyadari kalau kehidupan di luar bumi tak boleh dianggap enteng. Di sebuah kota kecil di Pennsylvania, sebuah keluarga sedang makan malam bersama-sama. Lalu tiba-tiba, rumah mulai bergetar dan terjadi ledakan besar. Kejadian tersebut membuat mereka semua kehilangan kesadaran. Ketika mereka terbangun, mereka mulai mendengar suara-suara aneh dan mulai kesakitan. Satu demi satu anggota keluarga mereka mulai meninggal. Lalu si anak bungsu yang melihat kejadian tersebut bergegas pergi dan bersembunyi di dalam lemari. Rob? Sementara itu, di sisi lain, ada pemenang hadiah Nobel dan ahli eksobiologi NASA bernama Lauren. Ia sedang berada di rumahnya setelah ditangkap karena ketahuan mengemudi sambil mabuk. Sekarang ia sedang meminum obat untuk depresinya sambil menonton berita tentang ledakan tersebut. Seorang reporter menjelaskan kalau ledakan tersebut memakan korban jiwa dan udaranya dianggap menjadi sangat beracun, sehingga area tersebut ditutup dan tak ada seorang pun yang bisa masuk tanpa menggunakan pakaian hamzat. Beberapa waktu kemudian, beberapa tentara muncul di apartemen Lauren, lalu memintanya untuk pergi ke lokasi ledakan karena mereka membutuhkan seorang ahli. Sesampai di sana, ia bertemu dengan seorang ahli astrobiologi bernama David dan Kolonel Emmerich. Lalu si kolonel menjelaskan kalau penyebab ledakan tersebut adalah gas beracun yang dilepaskan oleh meteoroid yang entah bagaimana bisa larut ke dalam tanah. Ia ingin Lauren dan David menyelidiki daerah tersebut dan membawakan solusi untuk mereka. Toxic. It's airborne. Gather up a few little pieces here and there, but bus leaves in 10. 373 innocent lives. Setelah itu mereka mulai mengenakan pakaian hamzat. Lalu Lauren dan David dibawa menggunakan bus ke lokasi jatuhnya meteoroid. Sesampai di sana, David tak menemukan sesuatu hal yang menarik, tetapi di sisi lain, Lauren menemukan sebuah tunas tanaman tumbuh di tengah kawah. Ia terpesona saat melihat tanaman tersebut, dan pada akhirnya ia tak memasukkannya ke dalam laporannya. Saat malam harinya, Lauren yang sedang berada di rumah tak bisa berhenti melihat gambar tanaman aneh tersebut. Lalu ia pun menelusuri sebuah web untuk mencari cerita tentang meteorit lainnya. Kemudian Lauren menemukan sebuah video dengan kejadian serupa di Rusia. Ada sesuatu yang jatuh ke bumi, lalu area tersebut ditutup karena udaranya menjadi beracun. Lalu seorang warga negara yang mengenal seorang di militer menjelaskan kalau Rusia menyembunyikan informasi ini karena benda yang jatuh adalah sebuah benih yang tumbuh menjadi pohon dan dapat membunuh segala sesuatu di sekitarnya. Pemerintah Rusia lalu berhasil menghancurkan pohon tersebut dan beberapa hari kemudian wanita dalam video tersebut ditemukan sudah tak bernyawa. Keesokan harinya, dua orang dokter bersiap untuk melakukan otopsi terhadap Rob. Saat dokter melakukan sayatan pertama, cairan aneh dan bercahaya mulai keluar dari tubuhnya. Lalu cairan tersebut diserap kembali dengan cepat hingga membuat luka sayatan tadi sembuh.
Kemudian Rob tiba-tiba bangun. Salah satu dokter lari ketakutan. Sementara itu, dokter satunya mencoba untuk berkomunikasi dengannya, namun ia tak meresponnya. Lalu dokter pun memeriksa denyut nadinya dan tak menemukan adanya tekanan darah. Pada saat yang bersamaan, telepon semua orang mulai berdering. Lalu mereka semua melihat sekelompok karyawan berlarian di koridor. Mereka pun pergi untuk memeriksanya. Lalu mereka semua melihat orang yang telah mati dari kotak beracun mulai hidup kembali. Tak lama kemudian, rumor tersebut menyebar dan banyak reporter muncul di luar fasilitas mendiskusikan kemungkinan teori dan tindakan kelompok agama. Lauren tak bisa menerima hal itu dengan baik, tapi ia juga menolak bantuan dari David. Para dokter mulai mencoba pengujian terhadap mereka dengan menunjukkan foto keluarganya, namun mereka tak melakukan reaksi apapun dan hanya terdiam. Setelah beberapa kali pengujian, mereka berteori kalau hanya 49 mayat yang berhasil bangkit dari 1.300 orang yang tewas. Mereka menghirup udara beracun dan juga partikel dari meteoroid yang tampaknya sudah mengubah organ dalamnya. Dan kadang-kadang, orang yang bangkit itu tiba-tiba bergerak dan menghadap ke satu arah. Rise up from the dead. What happened to the rest of the town? Ketika Lauren bertemu dengan Emmerich, ia menyebutkan tentang kejadian yang terjadi di Rusia dan mengatakan kalau mereka mungkin ada hubungannya. Tetapi Emmerich kurang mempercayainya karena ia mendapatkan informasinya tersebut dari web gelap. Whatever they're calling it. How did you come up with this? Get it from similar symptoms, but Good. Kemudian pada pertemuan Gedung Putih, laporan lengkap disajikan tentang orang-orang yang bangkit kembali. Mereka tak memiliki detak jantung dan aktivitas otak. Mereka juga tak bernafas, makan, ataupun ngising. Organ mereka mengandung senyawa asing dan DNA mereka telah bermutasi menjadi kehidupan lain seperti alien. Seorang pemimpin militer lalu mengusulkan untuk membakar jenazah tersebut. Jadi Lauren membagikan teorinya tentang Rusia dan menunjukkan kalau mungkin negara mereka telah menjadi sasaran. Jika mereka tak menemukan solusi untuk hal ini, mungkin saja berikutnya kota besar yang akan diserang. Karena bukti yang ia punya hanya diambil dari internet, jadi mereka menanggapinya tak terlalu serius. Namun presiden tetap menantang untuk pembakaran dan memerintahkan para ilmuwan untuk terus mempelajari mayat-mayat tersebut. to be able to stop it. We need answers. Same new sequence is repeated in each victim. Happened before. It may happen again. What exactly is moving them? It's kept the remaining a secret. Which could easily have been photoshopped. Keep the change. Setelah situasi tersebut membuat depresi Lauren semakin parah dan ia akhirnya minum sendirian di dalam mobilnya sambil mengingatkan masa kecilnya. Ayahnya telah membawanya ke sebuah lokasi rahasia dan mintanya untuk merahasiakannya dari semua orang, termasuk ibunya. Namun, ingatannya berakhir di situ karena ia mengalami amnesia. Hal itu membuatnya kesal hingga akhirnya Lauren mencampurkan obatnya dengan alkohol. Setelah itu, Lauren kembali ke fasilitas tempat para dokter mengizinkan kerabatnya untuk berbicara dengan mayat tersebut. Namun mereka tetap tak mendapatkan hasil apapun. Lauren yang putus asa karena tak mendapatkan jawaban apapun, memutuskan untuk pergi ke ruangan di mana para mayat yang bangkit kembali berada. Ia lalu menunjukkan sebuah buku favoritnya kepada seorang gadis kecil sambil menceritakan tentang kisah kematian ibunya. Pada saat itu, ia mendapat telepon dari David. Ia pun meraih ponselnya, lalu gambar tunas tanaman kawah terlihat sebagai wallpaper HP-nya. Hal itu menyebabkan si gadis tiba-tiba memegang tangannya. Ia pun langsung memberitahu Emmerich dan David tentang hal ini, dan David akhirnya menyadari kalau tubuh-tubuh tersebut selalu berbelok melihat ke satu arah, yaitu utara, di mana kawah berada. Obrolan mereka terputus ketika tentara melaporkan kalau informasi tersebut bocor dan sekarang outlet berita menayangkan tentang gambar raksasa yang terlihat seperti pohon tumbuh dari kawah hanya dalam waktu 2 hari. Tom, we're not sure exactly what it is. This thing did not exist 2 days ago. It's not speculated to be a meteorite where the town has been highly armed. Lalu mereka akhirnya memutuskan untuk membawa Rob ke tempat tumbuhnya pohon tersebut.
Lalu para ilmuwan terbang ke lokasi kecelakaan dan mengagumi pohon aneh yang menjadi penyebab daerah tersebut menjadi beracun. Kelompok itu kemudian mendudukkan Rob di depan pohon. Setelah menunggu cukup lama, Rob tiba-tiba membuka matanya yang sekarang berwarna biru cerah. He's moving. I cannot go back with you. Lalu ia mulai melihat ke sekelilingnya. Seorang melihat segalanya untuk pertama kalinya. Lalu Lauren menyebutnya dan menjelaskan kalau ia tak bisa kembali bersama tim karena ia tidak akan bertahan di lingkungan bumi. Setelah itu, saat konferensi pers, Lauren menjelaskan kalau pohon tersebut sama seperti tanaman di bumi yang menyediakan oksigen bagi manusia. Dan teori yang ada di saat ini adalah alien bisa mencapai bumi melalui lubang cacing. Beberapa wartawan mencoba menggagalkan pembicaraan dengan menanyakan Lauren tentang penangkapannya. Di sisi lain, seorang pria misterius terlihat tersenyum saat sedang melihat hal itu dari televisinya. Just as our plants here on Earth shortcut for long journeys across the universe away. How did they reach us out here? Earth provide oxygen for us. Kemudian saat di rumah, Lauren mendengar suara pesan dari terapisnya yang merasa khawatir karena ia tak menghadiri sesi sidang dan sesi tersebut merupakan bagian dari perintah pengadilan. Lauren mengabadikan pesan itu lalu mengambil makan siangnya. Kemudian ia mendengar suara ketukan di pintu yang ternyata itu adalah ayahnya. Kedatangan sang ayah membuat Lauren merasa jadi sangat canggung karena Jim terus berbicara padanya. Ia bahkan menceritakan bagaimana Lauren kecil sangat terobsesi dengan ruang angkasa dan meminta dibuatkan laboratoriumnya sendiri. Jim lalu mengatakan kalau ia kesepian dan sangat merindukannya, tetapi Lauren menghindari pelukannya dan tetap bersikap dingin. Jadi Jim pergi begitu saja. I don't mind. The cap's on. I guess your mom got a bit worried. Refusing to talk to anyone but you. Setelah itu Lauren dipanggil lagi ke area beracun karena si alien menolak berbicara pada siapapun kecuali dirinya. Setelah ia siap, Lauren duduk bersama Rob. Ia lalu menjelaskan kalau planet asalnya sudah tak layak huni dan memaksa spesiesnya untuk mencari dunia baru. Ia lalu menambahkan kalau pohon tersebut bisa sampai bumi karena ada seorang manusia yang menyebut dirinya sebagai Supernova 94 telah memberikan koordinat untuk mencapai bumi. Orang ini mengirim pesan keluar angkasa dengan tujuan untuk menemukannya, bahkan memberi mereka daftar kekuatan dan kelemahan umat manusia. We searched for a new home. By who? It doesn't grow anywhere else. We'll let it go on much longer. Pada saat yang bersamaan, para ilmuwan mencoba mengambil sampel dari pohon tersebut. Lalu Rob meminta Lauren untuk menghentikannya, tetapi ia tak bisa melakukan hal itu. Lauren menjelaskan kalau mereka tak akan membiarkan pohon itu berdiri lebih lama karena dapat merusak lingkungan bumi. Namun Rob mengatakan jika spesiesnya akan mengubah lingkungan bumi. Ia juga mengungkapkan kalau dirinya memiliki kemampuan khusus. Setelah itu, ia mulai mengambil alih tubuh ilmuwan untuk membuka setelan hamzatnya. Abilities. Beberapa penjaga yang melihat kejadian tersebut buru-buru menjatuhkan pria itu. Sementara yang lainnya mengepung Rob dan mintanya untuk berhenti. Kemudian mata Rob menjadi hitam dan ilmuwan tersebut mulai menyerang seorang prajurit, sehingga membuatnya menghirup gas beracun, lalu meninggal. Prajurit lain sudah siap untuk menembak Rob, tapi ia kemudian menggunakan kekuatannya lagi. Suara melengking membuat semua orang menggeliat kesakitan. Lalu seketika lampu padam. Rasa sakit yang dialami mereka membuat para tentara menjadi gila dan melepas topeng mereka. Kemudian mulai menyerang satu sama lain tanpa belas kasihan. Satu demi satu semua prajurit terbunuh dan ketika hanya tersisa satu orang, prajurit tersebut membunuh dirinya sendiri.
Setelah itu, truk tiba untuk membawa tubuh mereka termasuk Lauren. Lalu militer melancarkan serangan terhadap pohon tersebut. Rudal-rudal itu meledak sebelum mencapai pohon karena ada suatu portal yang melindunginya. Karena serangan mereka tak berpengaruh, pesawat pun tak punya pilihan lain selain mundur. Segera setelah itu, berita outlet mulai membicarakan tentang portal kekuatan dan nama Supernova 94. Pria misterius itu kaget karena mendengar nama itu di radio. Lalu ia pergi mencari buku catatan lamanya yang berisikan nama yang sama. Beberapa waktu kemudian, para reporter mulai merekam berbagai kejadian aneh di seluruh dunia. Suara aneh mulai terdengar di beberapa kota, sementara kabut misterius terus menyebar ke kota-kota tertentu dan membunuh orang-orang. Darurat militer telah dilakukan di banyak negara. Ada juga laporan tentang tanah yang bergetar membuat semua orang panik. Sementara itu, Lauren memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Ia melihat kalau lab lamanya masih ada. Di tempat lain, Jim yang merasa kesepian terduduk di kamarnya. Alih-alih mengunjunginya, Lauren malah terus berpergian. Ia merasa seperti ia tak tahu siapa dirinya dan tak merasa pantas berada di manapun. Akhirnya, Lauren kembali ke pohon alien. Lalu tiba-tiba tanah mulai bergetar. Lauren menutup telinganya dan mendengar suara-suara aneh yang sama. Rob lalu mengatakan kalau kehidupannya telah berkembang dan itu semua berkat Lauren. Rob lalu mengelurkan tangannya dan setelah Lauren meraih tangannya, ia mulai melihat ingatannya yang hilang. Di mana Jim adalah seorang senator dan ia membawa Lauren ke area 51. Saat para orang dewasa berdiskusi tentang bisnis, Lauren berkeliling dan mendengar mereka membicarakan tentang alien yang mendarat di bumi. Karena penasaran, ia pun masuk lebih jauh ke dalam dan menemukan alien di sebuah pot. Ia kemudian menyentuhnya, dan hal itu memicu alien tersebut untuk memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh Lauren. Ia memutasi DNA-nya, lalu menjadikannya alien. Begitu ia kembali ke rumah, Lauren kecil mulai menunjukkan kecerdasan yang di luar biasa. Ia menulis perhitungan rumit, bahkan merancang sebuah roket. Ia juga terus mengatakan kalau dirinya adalah seorang alien dan ia ingin pulang. Akhirnya ia mulai membuat sebuah radio dan mulai mengirimkan pesan ke alien menggunakan julukan Supernova 94. Lalu ketika sang ibu mengetahui hal itu, ia mengunci gudangnya dan melarangnya untuk tak mengirimkan pesan pada orang asing. Lauren yang marah mulai menghancurkan seluruh kamarnya dan menulis di dinding sebelum memberitahu ibunya tentang ia akan mati dengan kematian yang paling mengerikan. Setelah itu, Jim biarkan ilmuwan pemerintah melakukan beberapa tes pada Lauren dan mereka menemukan DNA alien bercampur dengan DNA miliknya. Lauren pun menangis saat semua ingatannya mulai kembali. Kemudian Rob mulai melepaskan maskernya. Sementara itu di tempat lain, pria misterius juga mengingatkan masa mudanya, di mana saat itu ia sedang bekerja untuk CIA dan tanpa sengaja ia menerima pesan Lauren dengan peralatannya. Ia kemudian mencoba untuk memeringati atasannya, namun mereka tak menanggapinya dengan serius dan menganggap gadis kecil itu sedang bercanda. Lalu di sebuah hutan, seekor anjing berlari di antara pepohonan untuk mengikuti suara aneh tersebut. Dan saat si pembeli mengikutinya, ia sangat terkejut saat melihat sebuah batu besar yang mirip seperti telur muncul dari tanah. Setelah itu di seluruh penjuru dunia mulai bermunculan batu-batu besar. Lalu tiba-tiba semua benda itu meledak secara bersamaan dan mengeluarkan asap hitam yang menyebar ke tanah. Semua orang mulai membicarakan tentang alien dan seorang remaja berteori kalau batu-batu tersebut mempunyai akar bawah tanah yang berhubungan ke pohon utama, sehingga mematikan tanaman lain. Pada akhirnya, bumi sudah tak bisa lagi mendukung kehidupan bagi manusia. Lalu lingkungannya berubah menjadi ramah bagi alien. Dan satu-satunya orang yang selamat adalah Lauren yang akhirnya bisa menemukan sayapnya. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Raisin. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.